Oke, setelah kita mempelajari bagaimana melakukan pagination di Mongoloquent, uh, hal terakhir yang akan kita bahas, materi terakhir yang akan kita bahas pada playlist kali ini adalah soft delete. Tadi sebenarnya kita udah melihat cara penggunaan soft delete secara singkat, tapi sebenarnya kalau kita lihat di dokumentasi daripada Mongoloquent-nya, soft delete ini masih ada fitur-fitur yang bisa teman-teman explore. Di sini saya nggak akan uh, contohin untuk penggunaan fitur-fiturnya karena penggunaannya cukup simple, teman-teman. Di sini saya akan coba jelasin aja. Karena tadi secara basic soft delete-nya sudah saya jelasin di awal walaupun secara singkat. Nah, fitur lainnya yang bisa teman-teman gunakan dari fitur soft delete ini yaitu teman-teman sebenarnya bisa menggunakan method with trace ini untuk melakukan query beserta dengan data yang udah dihapus secara soft delete gitu. Jadi metode ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan query beserta dengan data yang sudah dihapus. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melakukan restore secara programmatically. Jadi kalau tadi saya kan restore-nya secara manual ya, saya melakukan perubahan data secara direct di database-nya sebenarnya itu sangat-sangat tidak boleh. Saya update aja di bagian sininya jadi yang tadinya true jadi false gitu dan itu secara otomatis juga sudah ke restore. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan metode restore ini dari si Mongoloquent-nya. Jadi nanti cara penggunaannya teman-teman lakukan query beserta dengan data yang sudah dihapus, lalu teman-teman lakukan restore. Nah, kalaupun teman-teman mau restore data yang spesifik, misalkan data yang di sini age-nya di atas sama dengan 50, teman-teman tambahin aja query-nya gitu. Jadi si with trust ini teman-teman bisa combine dengan where, lalu teman-teman panggil metode restore untuk merestore datanya. Dan fitur lainnya dari fitur soft delete dari Mongoloquent ini ada yang namanya force delete. Nah, di mana fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk benar-benar menghapus data teman-teman dari database MongoDB teman-teman gitu. Kalau kita menggunakan delete many ataupun destroy dan teman-teman mengaktifkan fitur soft delete, datanya tidak benar-benar dihapus, tapi dia cuma ngerubah flaggingnya aja di bagian is delete-nya ini jadi true dan dia mencatat kapan data itu di delete. Tetapi ketika teman-teman butuh butuh untuk menghapus data itu secara permanen dari database teman-teman, teman-teman bisa menggunakan force delete ini ketika teman-teman mengaktifkan fitur soft delete gitu. Jadi, ini datanya udah nggak perlu nih, teman-teman bisa pakai yang namanya force delete ini. Force delete tentunya bisa teman-teman kombinasikan dengan metode where atau query agar nanti datanya yang dihapus sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah di sini kita juga bisa melakukan query terhadap data yang sudah dihapus. Nah, di sini yang tadi sudah saya jelaskan ada yang namanya with trust yang dimana ini akan mengincludekan data yang sudah dihapus. Lalu kalau misalkan teman-teman mau mengambil data yang sudah dihapus aja gitu kan atau yang sudah dihapus secara soft delete, teman-teman bisa pakai menggunakan metode only trusted ini. Gitu. Jadi sebenarnya fitur soft delete dari si Mongoloquent ini masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa dieksplor. Jadi yang pertama teman-teman bisa melakukan restoring, lalu teman-teman juga bisa menghapus secara permanen datanya, lalu teman-teman juga bisa mengincludekan data yang sudah dihapus secara soft delete dan yang terakhir teman-teman juga bisa mengambil data yang dihapus aja gitu secara soft delete.
Nah, itu untuk, fitur soft delete dari Semolequent ya. Sebenarnya masih ada bagian lainnya yang, belum dibahas yaitu relasi dari Mongoloquent-nya karena, relasi ini cukup banyak dan cukup panjang pembahasannya karena masih banyak banget fitur relasi dari si Mongoloquent, ada one to one, one to many, dan ada has many true dan polymorphic. Relasi, tentu kita akan pisahkan aja untuk bagian relasinya di playlist, lainnya agar di playlist ini tidak terlalu panjang untuk, materinya. Itu dia paling untuk, materi Mongoloquent-nya, semoga teman-teman ada sedikit gambaran gimana cara menggunakan Mongoloquent-nya dan, ada fitur apa aja yang ada di dalam, package atau library Mongoloquent ini. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di playlist berikutnya. Bye-bye.